Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Dwi Puspa dari kelas pendidikan biologi 1 akan menampilkan video praktik mengajar materi sistem hormon pada kelas 11 SMA atau MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Alhamdulillah lengkap semua ya, 15 orang siswa. Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu mau nanya nih, siapa saja malam tadi yang sudah mempelajari atau membaca materi yang akan disampaikan hari ini? Coba angkat tangan. Hanya beberapa orang saja. Jadi sebaiknya kalian lebih rajin lagi membaca materi-materinya, supaya bisa lebih mengetahui gambaran-gambaran materi yang akan disampaikan dan lebih siap untuk memulai pelajaran pada hari ini. Jadi harus lebih semangat dan lebih rajin lagi belajarnya, karena sedikit kemajuan di setiap hari di dalam diri kalian akan menambah sesuatu yang besar di akhir nanti. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang sistem hormon. Anak-anak sudah tahu belum apa itu sistem hormon atau yang sering disebut sistem endokrin? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Rizka? Ya, benar. Jadi, menurut Rizka tadi, hormon adalah bagian dari sistem koordinasi manusia. Benar ya? Jadi, hormon itu sendiri adalah bagian dari sistem koordinasi manusia. Hormon itu diproduksi atau dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang merupakan senyawa organik yang akan membawakan atau menyampaikan pesan kimiawi ke dalam tubuh manusia. Artinya, hormon dan sistem endokrin berperan dalam komunikasi antar sel karena hormon membawa informasi dan instruksi. Adapun perubahan dalam tubuh yang kita alami selama ini tidak lepas dari peran sistem endokrin atau sistem hormon. Misalnya, suara anak laki-laki yang mulai memberat, air susu ibu yang dikeluarkan pasca persalinan, serta peningkatan detak jantung saat kita menghadapi stres. Itu semua adalah beberapa contoh kecil yang dipengaruhi oleh sistem hormon. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan fungsi dari sistem hormon. Ada yang tahu apa itu fungsinya? Ada yang tahu? Ya, Randi? Ya, benar ya. Jadi, secara umum, sistem hormon itu bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi di dalam tubuh manusia melalui pelepasan hormon. Sistem hormon juga bekerja untuk mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, tumbuh kembang, tekanan darah, fungsi dan reproduksi seksual, siklus tidur, dan nafsu makan. Namun, setiap hormon yang dihasilkan dari sistem endokrin mempunyai fungsi yang berbeda, tergantung kelenjar mana hormon tersebut dihasilkan. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan macam-macam kelenjar endokrin pada tubuh manusia berdasarkan strukturnya dan letak-letaknya. Ini dia gambarnya.
Yang pertama yaitu kelenjar pituitari, terletak di dasar organ otak. Yang kedua, tiroid, terletak di area leher, tepatnya di bawah jakun. Yang selanjutnya itu paratiroid, terletak pada kelenjar tiroid. Yang ketiga, adrenal, letaknya di atas ginjal. Yang keempat, kelenjar pankreas, letaknya di pankreas. Selanjutnya, kelenjar timus, terletak di tulang dada. Selanjutnya yaitu kelenjar hipotalamus, terletak di batang otak, yaitu tepatnya di diencephalon. Selanjutnya, kelenjar talamus, kelenjar pineal, terletak di bagian tengah otak. Selanjutnya yaitu kelenjar kelamin. Pada kelenjar kelamin wanita terletak di ovarium, sedangkan kelenjar kelamin pria terletak di testis. Yang terakhir yaitu kelenjar Langerhans, terletak di pankreas. Baiklah anak-anak, itulah materi kita hari ini tentang sistem hormon. Bagi anak-anak yang belum mengerti atau belum paham, boleh bertanya. Tidak ada? Baiklah, Ibu cukupkan kegiatan belajar mengajar hari ini sampai di sini. Untuk minggu depan, Ibu beri tugas, yaitu silakan pelajari dan tulis fungsi dari macam-macam kelenjar endokrin berdasarkan strukturnya dan kelainan pada sistem endokrin. Untuk tugasnya, silakan tulis di kertas double folio dan dikumpulkan minggu depan, dan akan Ibu bahas juga di minggu depan. Baiklah anak-anak, sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan mengenai materi sistem hormon tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem hormon adalah sistem yang mengatur koordinasi manusia dan bekerja untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon. Di dalam sistem hormon juga terdapat macam-macam kelenjar endokrin berdasarkan strukturnya, yaitu yang pertama yaitu pituitari, yang kedua kelenjar hipotalamus, yang ketiga kelenjar tiroid, yang keempat kelenjar paratiroid, yang kelima kelenjar pineal, yang keenam kelenjar timus, yang ketujuh kelenjar adrenal, yang kedelapan kelenjar Langerhans, dan yang terakhir itu kelenjar kelamin. Setiap hormon yang dihasilkan dalam sistem endokrin mempunyai fungsi yang berbeda-beda tergantung dari kelenjar mana hormon tersebut dihasilkan. Adapun media pembelajaran yang digunakan dalam materi sistem hormon ini yaitu berupa media gambar edukasi yang berfungsi untuk menjelaskan macam-macam kelenjar endokrin berdasarkan strukturnya serta letak kelenjar-kelenjar tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jangan lupa untuk like, komen, untuk memberi kritik dan saran yang membangun dari video ini. Dan jangan lupa subscribe juga channel ini karena banyak konten yang menarik seputar materi biologi. Terima kasih.